Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Gusrianto dengan NIM 0527372299. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Terbuka Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 1 mata kuliah logika dengan kode isi 4211 tentang macam-macam term dan bentuk sesat pikir atau logika fallacy dan bagaimana cara menghindari bentuk sesat pikir tersebut. Term itu adalah dasar dari proporsi yang menyatakan suatu pengertian atau konsep. Term terbagi dalam berbagai macam. Yang pertama, term umum atau generik dan term khusus atau spesifik. Term umum menunjuk pada suatu kelompok objek yang memiliki ciri yang sama. Term khusus menunjukkan pada objek individual atau bagian dari kelompok tersebut. Contohnya, term umum adalah seorang mahasiswa. Term khusus adalah Iqbal adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka. Yang kedua, term positif dan term negatif. Term positif adalah menunjukkan hal yang ada atau nyata. Yang kedua, term negatif menunjukkan ketiadaan atau penyangkalan terhadap sesuatu. Contoh term positif adalah orang yang jujur, dan term negatif adalah orang tersebut bukan penipu. Yang ketiga adalah term konkret dan term abstrak. Term konkret mengacu pada hal yang dapat diungkapkan oleh panca indera, dan term abstrak mengacu pada konsep atau ide yang tidak berwujud atau secara fisik. Contoh adalah term konkret adalah meja atau rumah, term abstrak adalah keadilan atau kebebasan. Yang kedua, sesat pikir atau logika fallacy. Sesat pikir adalah bentuk kesalahan dari proses penalaran logika yang membuat suatu argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan meskipun sekilas tampak logis. Contoh, sesat pikir argumentum ad hominem. Penjelasannya menyerang pribadi orang yang menyampaikan argumen, bukan isi argumennya. Yang sebagai contoh, jangan percaya kepada Rina soal pendidikan karena dia sendiri tidak lulus kuliah. Padahal validitas argumen Rina tidak bergantung pada latar belakang pendidikannya, tetapi pada isi dan kebenaran logis dari argumennya. Yang ketiga, cara menghindari logika fallacy. Untuk menghindari sesat pikir tersebut, ada beberapa langkah dan beberapa cara. Yang pertama, fokus pada isi argumen, bukan pada siapa yang menyampaikan. Yang kedua, gunakan premis yang logis dan relevan. Yang ketiga, evaluasi hubungan antara premis dan kesimpulan secara objektif. Yang keempat, perbanyak membaca dan belajar logika formal dan informal. Yang kelima, latihan untuk menganalisis argumen. Pemahaman macam-macam term logika ini sangat penting untuk mengasah dan mengenali jenis-jenis term. Kita bisa menyusun argumen yang tepat dan memahami logika fallacy akan membantu kita dalam debat dan diskusi untuk sehari-hari. Terima kasih.